Izin meminta nasihat untuk saya, seorang ibu rumah tangga dengan 2 anak usia 8 dan 2 tahun, dan atas izin Allah mengerjakan semua kerjaan rumah sendiri, dari mulai membuat masakan untuk bekal sekolah, mengantar jemput sekolah, les anak pertama dengan membawa si adik, menyetrika, dan semua kegiatan rumah lainnya, serta anak kedua yang sedang toilet training. Ada rasa sedih ketika tidak bisa maksimal untuk berdoa sama Allah. Ketika waktu malam datang, niat untuk belajar dengan mencatat dan juga tahajud seringkali terlewat karena ketiduran menemani anak tidur. Namun nasihat Ustadz untuk persiapan Ramadan ini takut tidak maksimal nanti. Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Adanya rasa khawatir ini menunjukkan adanya keimanan, dan ini indikator semoga ilmu kita bermanfaat, karena ilmu yang bermanfaat adalah rasa takut dan khawatir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah ulama, orang yang berilmu. Makanya kata para ulama, al ilmu khasyah, ilmu itu rasa takut, ilmu itu rasa khawatir. Laisal ilmu bikathrati riwayah wa innamal ilmu khasyah. Ilmu itu bukan banyaknya meriwayatkan, banyaknya berbicara tentang hukum A, hukum B, hukum C, tapi inti ilmu adalah rasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Itu dijelaskan para ulama dari ayat di atas. Jadi semoga ini indikator karena memiliki rasa takut kepada Allah dan memiliki ilmu nafi. Jadi tetap semangat dan jangan terpuruk, dan jangan mau dikecoh oleh syaitan bahwa kita akan berantakan, kita nggak siap ngadepin Ramadan, akan kalah dan seterusnya. Atau perasaan-perasaan lain yang meliputi orang yang nggak persiapan ketika menghadapi sesuatu, atau yang rendah persiapannya lalu membandingkan dengan pihak lain, dan akhirnya sebelum masuk pertandingan udah kalah, ngelihat lawannya persiapannya sangat matang, sangat luar biasa, sedangkan dia biasa-biasa aja atau banyak kekurangan, belum bertandingannya udah kalah. Padahal Ramadan tidak demikian. Setiap kita akan diukur sesuai dengan penggaris kita masing-masing dalam tanda kutip. Allah berfirman, "Qul kullun ya'malu ala syakilati." Katakanlah setiap orang beramal sesuai dengan kondisinya masing-masing. Setiap orang persiapan sesuai dengan kondisinya masing-masing. Dan kondisi kita berbeda-beda. Misalnya bulan Sya'ban, salah satu persiapan adalah memperbanyak puasa. Tapi ada wanita, ini kan konteksnya penanyanya wanita, dengan kondisi khas wanita, yaitu ibu yang multitasking, itu kan khas wanita sekali. Atau contoh yang lain lah, ada wanita yang masuk Sya'ban dan ingin persiapan Ramadan, tapi dia melahirkan di akhir Rajab, sehingga seluruh Sya'ban nifas. Pertanyaan simpel, apakah artinya dia akan kalah di Ramadan dan dia akan tertinggal dengan teman-temannya atau saudara-saudarinya yang memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban karena mengikuti Nabi SAW? Jawabannya bukan demikian, jelas tidak. Karena dia ketika nifas dan tidak puasa sedang menjalankan aturan Allah tabaraka wa ta'ala, bahwa wanita haid dan nifas itu tidak berpuasa, dan menjalankan aturan Allah, ketaatan bukan ketaatan. Dan itulah kondisi dia, sedang nifas, ketaatannya demikian. Jadi masalah kita tuh sering membanding-bandingkan diri kita dengan pihak lain. Kebiasaan pola dunianya kebawa ke amalan akhirat. Sama, wanita atau ibu dengan 2 anak dan semua ngerjain sendiri, kan berbeda kondisinya dengan ibu punya 1 anak, lalu neninya atau asistennya 5 gitu. Kan beda. Dan tanggung jawabnya beda. Dan persiapannya juga beda. Atau dengan wanita yang belum punya anak, atau dengan wanita yang masih single, semua persiapannya beda. Makanya setiap kita itu beda-beda. Qul kullun ya'malu ala syakilati. Katakanlah setiap orang beramal sesuai dengan kondisinya masing-masing. Itulah indahnya agama kita. Kita berinteraksi dengan ahkamul hakimin, yang maha bijak atas segala keputusan. Kita nggak diukur dengan kondisi orang lain. Kita nggak diukur dengan keadaan orang lain. Kita nggak diukur dengan kelebihan orang lain. Kita nggak diukur dengan kecerdasan orang lain. Kita nggak diukur dengan waktunya orang lain. Setiap orang punya waktu masing-masing. Dan ingat, mendidik anak itu adalah perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Dan itu salah satu tugas pokok orang tua, khususnya ibu. Wal mar'atu ra'iyatun mas'ulatun an baiti zawjiha wa auladi. Dan wanita adalah pemimpin dan penanggung jawab dan akan ditanya tentang rumahnya dan anak-anak dia dan suaminya. Dia akan ditanya tentang anak-anak secara khusus. Bukan berarti yang lain gak ditanya, yang lain ditanya juga, tapi secara khusus dia akan ditanya tentang itu. Maka ketika ibu benar-benar totalitas dengan anak dalam rangka menjalankan perintah Allah tabaraka wa ta'ala, maka itu ketaatan, dan ketaatan artinya bagian dari persiapan Ramadan. Lalu habis itu semampu kita berzikir, membaca Al-Quran. Kalau misalnya pola karena saking capeknya pas tidurin anak ikut ketiduran, coba witir sebelum tidur untuk paling nggak ngejaga gitu. Jadi lakukan apa yang bisa kita lakukan, Allah Ta'ala bisa. Apalagi tinggal beberapa hari lagi menjelang Ramadan.